Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunawan dan teman-teman KGP yang selalu semangat dan berbahagia. Ini kami dari kelompok 1 dari bagian jenjang SMP dan SMA akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pembuatan RPP yang menggunakan metode diferensiasi. Silakan Bu Ratna untuk menampilkan ini PowerPoint-nya. Dalam sesi diskusi kelompok 1 ini nanti akan dibedakan beberapa sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi. Nanti pemaparan materi akan disampaikan oleh Bu Ratna. Kemudian sesi tanya jawab nanti akan disampaikan oleh para peserta kelompok dari kelompok 2 dan 3. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Kemudian nanti akan disampaikan kesimpulan serta tanggapan positif dari kelompok lain. Nah, ini adalah PowerPoint dari penampilan dari kelompok kami. Ini kelompok 1 ada saya sebagai moderator dan Natulen, Bu Ratna nanti pemateri, Pak Gofur nanti, Pak Guntur sebagai penanya dan memberi tanggapan. Saya persilakan untuk Bu Ratna menyampaikan materi dari kelompok 1. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak Gusti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya sebagai pemateri dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, pada pagi hari ini kami akan memaparkan RPP, yaitu RPP diferensiasi untuk pembelajaran secara daring. Nah, sebelum sebelum RPP disusun, lebih dahulu kami menganalisis kesiapan murid. Dari hasil analisis tersebut didapat, jadi ini nama-nama muridnya ini samaran. Nah, dari hasil kesiapan murid kami mendapatkan bahwa ada beberapa murid yang telah memahami materi prasyarat. Ya, materi prasyarat yaitu materi sebelum materi yang akan kami sampaikan di pembelajaran. Nah, dari kegiatan pendahuluan ini kami peroleh bahwa ada beberapa murid yang memahami pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Itu ada Siti, ada Tuti, ada Ratih, ada Ratma. Kemudian ada murid yang belum memahami pengertian dari prinsip teknologi ramah lingkungan dan energi listrik, yaitu ada Hendy, ada Namang, ada Nurjam'i, ada Pusti, dan ada Guntur.
cewek semua. Nah, kemudian dari analisis tersebut nanti guru akan memberikan perlakuan ya sesuai dengan kesiapan murid tersebut. Dari sini proses yang dilakukan adalah untuk kelompok 1 itu diminta untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok. Guru bertugas untuk melihat dan mengecek proses kerja kelompoknya. Sedangkan untuk kelompok kedua, yaitu kelompok murid yang kurang memahami, murid diminta untuk bekerja sama berkelompok dan saling bertanya kepada teman. Maaf, Bu Ratna memotong sebentar. Ini ada teman-teman bilang tidak terlihat katanya. Oke, terlihat ya? Kecilan. Oh, oke. Begitu. Kalau sudah terlihat? Sudah Bu, sudah Bu. Jelas, Sudah jelas. lebih jelas, tulisannya sudah lebih jelas. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ini untuk perlakuan guru terhadap murid dengan keberagaman kesiapan murid. Untuk kelompok pertama, tadi kelompok yang sudah memahami materi pelajaran, yaitu guru meminta murid untuk bekerja secara mandiri dalam kelompoknya. Tugas itu hanya melihat dan mengecek proses kerja dari kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang kurang memahami. Jadi ada beberapa materi yang belum dipahami. Nah, itu guru meminta murid untuk bekerja secara berkelompok, kemudian saling bertanya kepada temannya. Tugas guru sesekali datang ke kelompok untuk memastikan bahwa tidak ada miskonsepsi di sana. Sedangkan itu murid kelompok 3, yaitu murid yang belum memahami materi prasyarat. Ini guru meminta murid untuk bekerja dalam kelompok dan akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Nah, dari sini guru akan memberikan scaffolding dalam proses pembelajaran. Itu pra pembelajaran, yaitu kegiatan sebelum guru melakukan pembelajaran. Berikutnya kami akan menentukan RPP berdiferensi yang sudah kami susun. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Kurang Terlalu besar sedikit. kecil. Kurang Besar. Oke. Oke, terlihat jelas. Oke. Nah, RPP atau rencana perencanaan pembelajaran berdiferensiasi secara luring, pembelajaran luring. Ini identitas sekolah, kebetulan karena yang diambil adalah materi kelas 9, jadi saya pakai nama sekolah saya. Kita hitung promosi. Jadi nama sekolah SMK, mata pelajaran IPA, kelas 9 semester 6, materi teknologi ramah lingkungan. Submaterinya adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dan perilaku hemat energi. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kompetensi dasar yang guru ambil adalah KD 3.10, yaitu untuk KI 3 menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian KI 4-nya yaitu menyajikan karya tentang sosialisasi penghematan energi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, murid dapat menganalisis teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, murid dapat menganalisis perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dengan bahasa yang komunikatif yang tepat, bahasa komunikatif yang tepat. Kemudian yang keempat, murid dapat menggali ide perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ada pun langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Seperti biasa, guru akan mengawali kegiatan dengan salam, berdoa, dan menanyakan kehadiran murid. Yang kedua, murid meminta
Guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan dan energi listrik, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari kegiatan ini, maka guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari jawaban murid untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru memetakan kesiapan belajar. Kemudian, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari, dan guru menyatakan tujuan pembelajaran serta kriteria penilaian. Kegiatan intinya, setelah melalui kegiatan pendahuluan, maka guru mula-mula akan memberikan 2 video yang berisi teks dan suara. Video pertama tentang sebuah rumah, di mana rumah ini pada siang hari semua lampunya nyala. Kemudian video yang kedua tentang kendaraan dengan sumber tenaga ramah lingkungan. Itu contohnya adalah mobil dengan panel surya, mobil tenaga surya. Kemudian ada kendaraan yang tidak ramah lingkungan, seperti bis, kemudian angkutan umum, dan sebagainya. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru ini melakukan diferensiasi konten. Jadi dengan memberikan video yang berisi teks dan suara, maka guru mengakomodasi kebutuhan murid dengan gaya belajar visual dan auditori. Berikutnya, guru juga menyediakan gambar yang ditempel di pojok-pojok atau di tembok sekitar kelas, ruang kelas. Nah, tujuannya adalah di sini untuk mengakomodasi anak-anak yang dalam belajarnya kinestetik, sehingga mereka bisa mobile, bisa melihat gambar-gambar tersebut dan menanggapi gambar-gambar tersebut. Di sini guru menunjukkan bahwa guru melakukan diferensiasi konten. Kemudian murid diminta untuk membuat atau mengidentifikasi pertanyaan yang berhubungan dengan masing-masing gambar tersebut. Guru mengarahkan pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Apabila ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka akan diaktifkan dan akan dibahas di materi yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kemudian guru membagi murid menjadi 3 kelompok berdasarkan kegiatan pada saat pendahuluan, yaitu seperti yang tadi sudah diterangkan di awal. Kelompok 1 merupakan murid yang memahami materi awal atau materi prasyarat. Kelompok kedua ini yang memahami beberapa materi saja. Kelompok 3 ini yang belum memahami materi prasyarat, ya, belum sama sekali memahami materi. Nah, pengelompokan ini dilakukan guru berdasarkan kesiapan belajar guru. Kemudian guru membimbing murid dengan menjelaskan LK tentang teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan serta perilaku lingkungan kita. Kemudian guru memberikan bimbingan yang berbeda terhadap 3 kelompok seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kelompok 1 untuk bekerja kelompok secara mandiri, kelompok 2 dan 3 ini diberikan bimbingan. Khusus untuk kelompok 3 ini bimbingan langsung. Untuk kelompok 2 ini sesekali guru hanya memantau, memastikan tidak ada miskonsepsi di sini. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru melakukan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Kemudian kegiatan berikutnya, murid dibebaskan untuk memilih tema penerapan teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan serta perilaku energi di beberapa bidang yang mereka minati. Contohnya di sini mungkin ada yang berguna di industri, otomotif, transportasi, atau lingkungan hidup. Mereka bebas untuk memilih tema penerapan teknologi ramah lingkungan. Dan guru juga memberikan kebebasan untuk murid mengakses sumber informasi. Bisa diperoleh dari materi yang disampaikan oleh guru, bisa pula dari internet. Nah, itu sebagai contohnya di sini. Nah, jadi kegiatan ini menunjukkan bahwa itu melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat murid. Jadi minatnya di bidang apa,
murid bebas untuk memilih. Kemudian guru memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi diri sesuai dengan kegiatan belajar, minat dan profil belajar murid dalam melakukan presentasi. Satu, diskusi kelompok. Misal untuk anak-anak yang visual, mereka bisa memilih gambar. Kemudian untuk yang auditori bisa memilih presentasi secara langsung. Sedangkan yang bisa menunjukkan langsung contoh penerapan perilaku emergensi, misalkan dengan berkeliling di sekolah, menunjukkan lokasi ruang sekolah yang tidak hemat energi. Jadi contoh-contoh misalkan ada ruang sekolah yang pada siang hari lampunya nyala. Nah itu untuk yang kinestetik bisa berkeliling menunjukkan kesenangannya. Ini jadi perilaku yang tidak ramah, ini perilaku yang tidak menghemat energi. Jadi mereka harus melakukan mampu, kemudian aksi nyata seperti itu. Jadi mereka memiliki peran yang mungkin di sana perannya nanti terbesar. Dari kegiatan ini guru melakukan diferensiasi debat. Kemudian guru membuat persyaratan dengan murid untuk lama waktu dalam penyelesaian tugas. Setelah itu murid mempresentasikan hasil kerja mereka, guru memberikan pengawasan terhadap presentasi yang dilakukan murid. Tahapan yang ketiga yaitu penutup. Murid memberikan umpan balik kepada guru atas pembelajaran yang telah dilakukan. Murid bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan murid bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberi informasi tentang materi pembelajaran berikutnya. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan masalah. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu ada 3 ranah penilaian. Ada penilaian pengetahuan dengan bentuk tes tulis essay di contohnya. Kemudian untuk penilaian keterampilan unjuk kerja, penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Kemudian ini ada prosedur penilaiannya untuk sikap. Untuk sikap, ini aspek yang dinilai kami sepakat mengambil keterampilan di abad 21, yaitu ada 4C, ada critical thinking. Ini bisa dilihat dari anak yang aktif menjawab atau tidak dan memberikan pendapat mereka. Kemudian kolaborasi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka mempresentasikan, dan ketika anak-anak ini membuat media untuk presentasi. Teknik penilaiannya di sini ada pengamatan aktivitas visual. Kemudian waktu penilaiannya selama pembelajaran berlangsung. Pengetahuan, di sini ada tes tulis essay yang sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian keterampilan, murid menyajikan hasil pekerjaannya atau hasil presentasinya berupa tulisan, gambar, rekaman suara, maupun rekaman video TikTok dan teknik penilaiannya di sini ada unjuk kerja dan diskusi. Kemudian waktu penilaiannya pada saat presentasi dan demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya sebagai presenter mohon maaf yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparan materi yang sangat bagus. Kemudian untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 raise hand untuk mengemukakan pertanyaannya. Silakan. Bu Indah Maharani. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bapak Kutsi, pemaparan yang sangat luar biasa sekali dan sudah tergambarkan jelas tentang pembelajaran berdiferensiasinya antar tahapan-tahapannya. Namun di sini yang ingin saya tanyakan karena ada sedikit kebingungan. Yang pertama adalah tadi kelompok 1 sudah memaparkan jika pada saat pertama kali sebelum pembelajaran kelompok 1 sudah mendapatkan pemetaan kebutuhan belajar siswa.
seperti itu. Nah, yang saya bingungkan ketika pada proses pembelajaran pada tahap pendahuluan dan kegiatan inti, kelompok 1 masih memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi intinya pemetaan analisis tadi yang digunakan pertama kali itu digunakan untuk apa? Dan pemetaan yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu digunakan untuk apa? Karena dari kelihatannya tadi pemetaan itu setiap kegiatan pendahuluan itu ada, kegiatan inti itu ada. Kalaupun memang keduanya memiliki perbedaan, minta tolong dijelaskan perbedaannya itu yang bagaimana. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Pak Guntur. Terima kasih. Silakan, Terima kasih Pak Gusi. Bisa rangkum pertanyaan Pak Gusi. Baik, ini Bu Indah menanyakan pemetaan kebutuhan belajar Pak Guntur. Jadi pemetaannya itu sebelum pembelajaran, apa yang sudah ada ketika dalam pembelajaran gitu. Gitu ya Bu Indah ya. Oke. Punya kelompok kita itu Baik. ternyata di kegiatan pendahuluan itu ada pemetaan juga gitu katanya. Oh ya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi nanti teman atau rekan saya juga membantu ketika saya kehabisan nafas karena lagi mengatur nafas juga ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsi dari pemetaan di awal yang kita lakukan itu memang kita membutuhkan data itu. Jadi sebelum memberikan menentukan strategi yang kita ambil dalam mendiferensiasi, kita melakukan pemetaan di awal terkait dengan terkait dengan kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar murid kita. Nah, kenapa sih dilakukan pemetaan lagi pada saat pembelajaran di FPP itu? Kenapa kok masih ada pemetaan lagi? Itu pertanyaannya Bu Indah. Nah, kami memetakan kembali berdasarkan, jadi itu salah satu penentuan strategi berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi yang kita ambil dalam pembelajaran. Jadi penentuan strategi. Jadi dari data awal yang kita dapatkan, kita memiliki beberapa choice, beberapa pilihan untuk menentukan strategi apa yang bisa kita pakai untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan materi teknologi apa tadi? Teknologi apa tadi? Ya, teknologi ramah lingkungan. Jadi itu. Jadi modal awalnya kita melakukan pemetaan di awal itu dengan tujuan kita memiliki beberapa beberapa pilihan gitu untuk menentukan apa yang tepat digunakan dalam strategi apa yang tepat kita pakai untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan materi industri ramah lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman kedua rekan saya bisa menambah, jangan dikurangi tadi. Terima kasih. Bu Ratna mungkin mau menambahi? Iya, sedikit aja tambahannya. Jadi mungkin kan tadi salah narasi ya. Di depan itu analisis yang kami lakukan sebetulnya itu contoh, artinya Bapak Ibu sekalian itu bisa memilih langkah yang lain gitu. Jadi ketika di awal itu
katakan itu setelah pembelajaran. Nah itu hanya sekedar contoh, namun kita bisa dengan apa namanya kuesioner. Nah, misalkan kita menyebarkan angket siswa tentang kesiapan belajar mereka, itu juga bisa. Kalau menggunakan angket, teknik menggunakan angket ini lebih kompleks. Artinya dengan angket tersebut kita bisa memetakan kebutuhan kesiapan belajar, kita bisa menentukan minat, kita juga bisa memetakan kita juga bisa memetakan profil belajar. Nah, yang di awal tadi itu yang kami lakukan di pembelajaran gitu ya. Mungkin narasi saya tadi yang ini ya, yang salah gitu ya, atau yang kurang tepat. Jadi itu pra-pembelajaran gitu ya. Jadi itu hanya contoh saja. Banyak yang bisa kita lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar, kebutuhan siswa. Dan itu salah satu yang kami lakukan di pembelajaran. Terima kasih Bu Ratna. Bagaimana Bu Indah, mungkin ada tanggapan lagi? Ya, terima kasih tanggapannya, namun sedikit sekali, ada sedikit lagi yang membuat saya bingung. Katakanlah pemetaan itu dilakukan pada saat awal akan melakukan awal pembelajaran pendahuluan. Tetapi tadi juga dilakukan pada kegiatan inti. Apa berbeda manfaatnya seperti itu? Terima kasih. Baik. Saya jawab ya. Pak Lucy ya. Sebenarnya itu gini Bu, katanya Bu Rana tadi betul. Jadi bisa pakai untuk memetakan tuh pakai ada dua, bisa pra pembelajaran. Jadi sebelum kita buat RPP menentukan materi selanjutnya, kita sudah punya survei data dari anak-anak. Jadi pakai survei dari minat, profil dan lain sebagainya. Nah kemudian yang punya kelompok kita ini itu dalam pembelajaran. Jadi di dalam pembelajarannya. Jadi memetakannya itu di dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran itu langsung terjadi pemetaan gitu. Jadi pemetaan membentukan kelompok. Jadi di dalam pembelajaran waktu itu gitu. Nah, jadi waktu itu pembelajaran ya, tadi di RPP-nya dikasih pertanyaan, ternyata yang anak ini bisa langsung ditulis. Nah, yang ditulis tadi itu anak-anak tadi itu Bu, gitu maksudnya. Jadi yang pra pemetaan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi di dalam di luar pelajaran dan di dalam pembelajarannya, mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Pak Guntur dan Bu Ratna? Iya, setuju saja. Ya, sampun, terima kasih penjelasannya di kelompok 1, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Indah. Mungkin ada pertanyaan kedua atau sudah? Pertanyaan kedua ya? Sudah kayaknya. Sudah. Bu Titi bertanya Bu Titi. Mau nggak Bu Titi? Satu saja ya terakhir. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan sebenarnya dari Fitri, terlempar karena mati lampu di rumahnya. Sini katanya strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan meliputi 3. Yang pertama itu konten, proses dan output. Di sini dari RPP yang dibuat oleh kelompok 1, tolong menjelaskan strategi prosesnya. Terima kasih Bu Titi. Nah, ini pertanyaannya, strategi yang kita gunakan itu yang mana? Apa konten, apa proses, apa produk? Nah, jadi seperti itu. Silakan Pak Guntur untuk menjawab. Strategi prosesnya ya Pak, tepatnya ya. Bagaimana strategi prosesnya gitu.
katanya Bunia ya, gitu Bunia. Gila. Jadi yang ditanyakan itu kan ada 3 macam, konten, proses sama produknya. Nah itu yang ditanyakan itu prosesnya itu yang mana? Kita sih. Oh, prosesnya yang mana? Prosesnya yang mana ini? Jadi, monggo berarti langsung untuk pertanyaan dari Nia di RPP barusan. Nah. Dari Bu Indri, Pak. Dari Bu Indri. Oh, Bu Indri. Nah, baik Ibu Indri, ini yang saya kembali di sini, di situ ada proses yang dilakukan oleh guru yang menunjukkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran diferensiasi untuk diferensiasi proses. Nah, di sini di diferensiasi proses dilakukan ketika guru memberikan bimbingan yang berbeda pada 3 kelompok yang memiliki kegiatan behavior yang berbeda. Nah, di sini di kelompok pertama, karena kelompok pertama itu sudah memahami materi prasyaratnya, maka guru di sini meminta muridnya untuk bekerja secara mandiri. Atau di dalam kelompok, tapi mereka bekerja secara mandiri, guru hanya melihat. Gitu. Kemudian yang kelompok 2, karena ada beberapa materi yang belum dipahami, maka kelompok 2 dan 3 ini, yang kelompok 3 kan belum memahami. Nah, kelompok 2 dan 3 ini bekerja secara berkelompok, namun perlakuannya juga berbeda. Kelompok 2 ini hanya dipantau dan dilihat bisa menghindari adanya miskonsepsi di sana. Kemudian yang kelompok 3, karena ini belum paham tentang materi prasyarat, maka kelompok 3 ini mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Jadi betul-betul didampingi sampai perlahan-lahan guru itu bisa melepas kelompok 3. Begini. Begitu jawaban dari saya. Mungkin juga ada yang menambahkan. Saya rasa jawabannya sudah baik. Bagaimana Bu Titi? Itu siapa tadi? Bu Iya. Bu Indri. Bu Indri. Bu Indri. Pak Bro, Pak Agus, Pak Hendi, Pak Bupati. Pak Hendi mau menanggapi? Iya, mau menanggapi pembelajaran itu kan ada 3 kelompok ya. Yang kedua kita paham, kelompok yang kedua berdiskusi hanya dipantau saja, dan yang 3 perlu dibimbing dari guru. Itu kan ya menurut saya. Iya, Bukan itu memang sebenarnya mungkin bisa dikatakan kasarannya lah. Nanti anak-anak yang paham jadikan waktu anak-anak yang tidak paham. Kenapa tidak dibuat strategi di dalam satu kelompok itu anak yang sudah paham disebar kepada kelompok yang tidak paham. Gitu. Kenapa tidak dilakukan seperti ini? Hanya saya tanya, mungkin ada alasan lain dari kelompok 1, kenapa tidak seperti itu? Kenapa tidak di mix? Jadi yang paham bisa mengajari kurang paham. Terima kasih. Silakan Pak Guntur untuk menanggapi dari Pak Hendi. Oke, terima kasih. Wah, ini kan dengan Pak Bupati saya. Terima kasih. Maksud dari sesi bentar. Oke, maksud dari dimik, kenapa kok nggak dimik gitu kan? Pertanyaan dari Pak Bupati, Pak Hendi tadi. Dari kami bukan mungkin ya. Jadi maksud dari kenapa kok nggak dimix itu nanti ada tujuan, yaitu yang memiliki, yang berada di kelompok 1, mereka diberi kesempatan yang bebas untuk meraih melebihi standar pencapaian. Jadi mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, benar-benar mengeksplorasi diri mereka dengan bebas. Sampai ke kemana itu diberi kebebasan segitu. Walaupun misalkan
materinya kalau di video itu hanya sampai di shooting bola basket. Anak-anak yang berada di kelompok 1 mereka dibebaskan sampai shooting bola basket sambil melayang, shooting bola basket sambil tidur dan lain sebagainya seperti itu. Jadi melebihi standar pencapaian. Nah, tujuannya yang kedua dari sisi yang kelompok 3 dan kelompok 2 ini diharapkan untuk meraih posisi standar atau mengejar dari kelompok 2 ini. Kemudian yang kelompok 3 ini mereka di folding tadi itu diberi bantuan sehingga mereka merasa termotivasi, mereka tidak merasa semacam tersingkirkan. Jadi mereka memiliki semangat motivasi intrinsik dari dalam diri, karena sudah menjadi kebiasaan mereka menciptakan budaya seperti itu. Dan akhirnya bukan tidak mungkin anak-anak yang berada di kelompok 3 ini nanti akan menyusul karena melihat potensi dari teman-teman yang berada di kelompok 1, mereka akan terpacu sehingga bukan nggak mungkin untuk melebihi dari teman-teman yang berada di kelompok 1. Nah, itu maksud dari apa yang telah kami sampaikan dalam pemaparan dari kita. Terima kasih. Bu teman-teman. Bu Ratna, silakan sebentar saja Bu Ratna karena waktunya. Silakan Bu Ratna. Oke, jadi begini, pembelajaran diferensiasi itu karena untuk mengakomodasi keberagaman diri. Dan salah satu strateginya adalah tiga strategi adalah ada diferensiasi konten, proses, dan metode. Nah, kalau guru itu ingin melakukan diferensiasi proses, salah satu dari cara untuk melakukan diferensiasi proses itu adalah mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan murid. Jika ada murid yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda, bagaimana cara guru itu bisa melakukan diferensiasi proses terhadap anak-anak yang kesiapannya berbeda. Kalau misalkan ini dicampur, nanti kita tidak akan bisa kesulitan bisa melakukan diferensiasi proses. Karena di kelompok A ada yang katakanlah ada yang Terputus Bu Ratna. tidak kepada anak itu ada bedanya. Di kelompok B juga belum paham kita kondisi juga yang belum paham. Jadi kenapa yang belum paham itu tidak dijadikan satu kelompok saja supaya kita lebih maksimal dengan durasi waktu yang tersedia ketika pembelajaran. Nah, kita bisa memaksimalkan yang belum paham. Karena yang sudah paham itu mereka bisa mengerjakan ini mungkin sesekali mereka kesulitan bisa menanyakan gitu. Jadi tidak selalu bertanya. Tapi kalau yang belum paham ini yang harus kita perhatikan betul agar dia tidak ketinggalan dengan kelompok yang sudah paham dan mulai paham itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna, tambahannya sangat baik sekali untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Hendy dan Bu Indri. Sekian untuk sesi tanya jawab. Sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sesi ini yang pertama tadi untuk pemetaan bisa dilakukan pra pembelajaran atau di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses itu bisa dilakukan untuk dipetakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi ada kelompok yang paham, yang kedua itu menengah, dan yang terakhir itu 3. Kenapa kok tidak paham? Kenapa kok dibagi-bagi 3 tadi? Agar lebih mudah untuk melaksanakan diferensiasi ini. Jadi biar siswa itu dapat memperoleh apa yang mereka dapat memperoleh sesuatu yang maksimal dalam pembelajaran, agar lebih memudahkan guru untuk menangani
siswa-siswa tersebut. Jadi bisa menggunakan scaffoldingnya itu dapat di situ. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami dan hasil diskusi. Silakan tanggapan positif dari kelompok lain. Saya persilahkan untuk raise hand. Tanggapan positif dari kelompok lain. Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa. Bagus sekali. Ternyata dari penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu ini, saya mendapat keterangan bahwa pembelajaran diferensiasi dengan cara tadi itu yang proses dulu, kita itu bisa lebih memfokuskan pada siswa yang tidak bisa tadi, dengan akhirnya termotivasi mengejar siswa yang sudah bisa. Dan demikian keberhasilan dalam pembelajaran itu dapat tercapai dan tidak memaksakan tidak memaksakan siswa untuk melakukan hal-hal di luar kebutuhannya. Betul-betul memenuhi kebutuhan siswa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kasus untuk kelompok 1 akhirnya sudah terjawab ya apa yang menjadi semacam pertanyaan ya, apa mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan kebutuhan murid yang berbeda. Sepertinya seperti itu kemarin yang disampaikan oleh Bu Ratna, ternyata bisa terjawab sendiri ya. Saya lihat di RPP-nya sudah mewakili. Pak, ditanyakan lagi Bu Ratna. Saya hanya mempertegas saja. Apa bisa terlihat? Ya, masih proses. Terlihat Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ini yang pertama ya. Guru memberikan 2 video yang berisi teks dan suara. Video 1 tentang rumah di siang hari yang semua lampunya menyala, dan video kedua tentang kendaraan dengan sumber tenaga ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan untuk murid dengan daya belajar visual dan auditori diferensiasi konten. Nah, ini saya pertegas saja ya. Jadi ini anak memang minatnya senang di audio ya, di video ini. Nah, itu. Nah, mengapa di sini disebutkan kok diferensiasi konten? Ya karena proses ya, ini kan proses ya, di strategi konten bahwa ini proses, sebuah proses. Jadi itu saya tegaskan saja. Jadi karena di strategi yang pertama itu kan ada kemudian profil, kemudian yang pertama kesiapan belajar, yang kedua yang ketiga adalah profil. Nah, sedangkan di proses sendiri di sana ada pembelajaran secara visual dan auditori gitu. Jadi itu teman-teman mungkin yang tidak tahu ya kenapa di sini disebutkan diferensiasi konten. Jadi memang salah terkait ya di antara proses ya konten, kemudian proses dan produk gitu. Jadi ada saling terkait. Itu aja. Terima kasih dan alhamdulillah apa yang dikhawatirkan Bu Ratna sudah dijawab sendiri. Ya, jadi seperti itu. Ya begitulah. Jadi ternyata kita
bisa ya, tapi sudah ada diskusi yang menarik ya, kenapa kok tidak yang paham lingkungan tidak paham sehingga saling tidak demikian. Jadi berdasarkan strategi itu tadi, karena itu yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Jadi pahami tentang perbedaan hidup. Paham Pak. Oke, alhamdulillah. Oke.